Salam kenal, saya Wendy HS, SSN MA, dosen di program studi seni teater, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Saya ditugaskan sebagai koordinator minat atau kompetensi penyutradaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penyutradaraan kontemporer yang diikuti oleh mahasiswa di semester 6. Bobotnya 3 SKS. Ini adalah mata kuliah praktikum. Jadi mata kuliah penyutradaraan kontemporer ini merupakan mata kuliah bagi mahasiswa yang memilih minat atau kompetensi penyutradaraan. Nah, di semester 6 ini mereka telah memilih minat. Sebelumnya di semester 3 minat penyutradaraan. Semester 6 ini dengan mata kuliah penyutradaraan kontemporer merupakan mata kuliah yang akan membekali mahasiswa dengan kemampuan konseptual atas upaya mereka mengidentifikasi diri sesungguhnya tentang konsep-konsep kekinian, kebaruan, atau upaya mereka membaca sejauh mana konvensi penyutradaraan itu sedang berkembang, lalu bagaimana mereka membuat satu kebaruan dalam praktek-praktek penyutradaraan. Mata kuliah ini bisa dideskripsikan sebagai upaya pembekalan mahasiswa untuk menguatkan konsep dan pilihan artistik sesungguhnya dalam merancang, mengembangkan serta mewujudkan karya penyutradaraan teater kontemporer dalam konteks regional, nasional maupun internasional sesungguhnya. Kemudian perkuliahan ini menempatkan penyutradaraan sebagai praktek penciptaan, creative practice, yang mengintegrasikan dramaturgi, eksplorasi tubuh, ruang, objek, media, bunyi, cahaya, teknologi, serta pendekatan kolaboratif dalam setiap proses kreatifnya. Mahasiswa dalam mata kuliah ini juga mempelajari berbagai paradigma penyutradaraan, mulai dari post-dramatic, device theater, visual theater, site specific performance, hingga praktek interdisipliner yang berkembang dalam seni pertunjukan mutakhir. Melalui eksplorasi di panggung atau studio, mahasiswa mengembangkan metode penyutradaraannya yang mampu merespon isu sosial, budaya, lingkungan, dan perkembangan teknologi sebagai sumber penciptaan pertunjukannya. Luaran mata kuliah ini berupa konsep penyutradaraan, buku kerja penyutradaraan, dan tentu saja pementasan karya pertunjukan teater kontemporernya dalam skala terbatas sebenarnya dalam laboratorium. Kalaupun itu nanti disepakati untuk dibuka untuk publik, kita akan buka. Secara umum, capaian pembelajaran mata kuliah ini memiliki 7 poin sesungguhnya. Pertama, memahami paradigma penyutradaraan teater kontemporer dalam perkembangan seni pertunjukan mutakhir, menganalisis pendekatan penyutradaraan kontemporer berdasarkan teori dan praktek.
Yang ketiga, menyusun konsep penyutradaraan berdasarkan isu, riset dan dramaturgi pertunjukan. Keempat, mengembangkan metode eksplorasi aktor melalui tubuh, ruang, objek, media, dan teknologi dalam proses kreatif. Kelima, mengorganisir proses latihan secara kolaboratif. Keenam, menghasilkan karya penyutradaraan teater kontemporer yang memiliki kebaruan artistik. Ketujuh, merepresentasikan proses dan hasil penciptaan secara akademik. Jadi secara persentase mata kuliah ini kita bagi dua biasanya tuh. Pertama teoritik dulu, ada tatap muka di kelas, itu biasanya kita jalankan 6 kali pertemuan, lalu kemudian baru praktek. Kita nanti beranjak ke studio dan laboratorium untuk proses-proses eksplorasi mereka, mencari dan menemukan konsep artistik dalam penyutradaraan kontemporer. Saya rasa itu berikut cuplikan rekaman perkuliahan saya dengan mahasiswa penyutradaraan yang mengambil mata kuliah penyutradaraan kontemporer ini. Biasanya mahasiswa penyutradaraan itu tidak berjumlah banyak. Kami biasanya tidak jarang yang lebih 10 mahasiswa. Rata-rata itu 7 sampai 3 orang mahasiswa. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang semua. Ini perkuliahan kita yang kedua. Setelah yang pertama itu kontrak kuliah minggu kemarin. Sekarang kita mencoba mengurai sesungguhnya materi kita tentang apa itu penyutradaraan kontemporer. Materi pertama itu kita pahami dulu tuh istilah kontemporer itu apa, kira-kira gitu tuh. Jadi kita diskusikan itu apa itu teater kontemporer dulu. Jadi kita hilangkan dulu penyutradaraannya. Kita bicara tentang teater kontemporer. Nah, kira-kira ada yang memahami kira-kira apa itu teater kontemporer? Teater yang sudah melewati realis. Oke. Jadi teater yang mengaplikasikannya dengan tubuh. boleh tuh. Teater yang menggunakan media yang berbeda dan dari teater sebelumnya, seperti teater pada umumnya, Pak. Gitu. Gimana? Ya, boleh. Kalau menurut Arya, teater yang sudah memasuki ke arah modern gitu, Pak, melampaui teater tradisi gitu, Pak. Jadi teater yang udah memasuki ranah modern. Cuk. Pas dulu. Oke. Teater kontemporer sebenarnya kan kita tahu tuh istilah kontemporer itu lebih menunjukkan kepada apa coba? Kekinian. Oke. Jadi ada musik kontemporer, ada tari kontemporer, gitu, ada lukisan kontemporer, ada karya patung kontemporer. Sebetulnya maksud kontemporer itu sesungguhnya itu kekinian, yang terbaru gitu. Atau kita bisa lihat lah HP ragil, Oppo itu ya, Oppo yang kontemporer. Maksudnya Oppo yang terbaru, kekinian, serinya lebih. Kamu Serinya lebih banyak. iya serinya. Oke. Level up ya. Jadi kayak gitu. Jadi istilah kontemporer sebetulnya
merepresentasi tentang kekinian. Nah, di mana kekiniannya? Tentu kita bicara tentang konteks zaman. Jadi bisa aja kita bikin mulai teater realis. Kalian kaji tuh, yang kekiniannya apa, kebaruannya apa di mana? Banyak kemungkinan. Nah, ini pemahaman lainnya tuh, bahwa kontemporer dalam realis itu ada perubahan struktur dramatik, gitu. Atau bagaimana kita merubah pengalaman menonton. Tahu tuh kira-kira tuh pengalaman menonton maksudnya apa? Bisa jadi tempat pertunjukannya. Ya, pengalaman menonton itu merubah dari satu yang konvensional ya kayak di gedung teater arena atau di gedung pertunjukan Mulia Adam itu tuh ada batasan ruang yang jelas antara panggung dan ruang penonton. Ada batasan, ini wilayah panggung, ini wilayah penonton. Nah, dalam beberapa praktek di awal 2000-an di Jogja itu pernah teater Gardanalan itu di Jogja, Jonet Suryo Prayogo namanya, dia bikin satu pertunjukan realis di atas bus kota. Jadi di bus kota kalian tahu tuh? Tahu Pak. Penontonnya adalah penumpang tuh. Penumpangnya. Jadi cerita itu dari satu tempat berangkatan awal ke tujuan akhir itu sekitar durasinya 30-40 menitan lah. Nah, ceritanya tokoh-tokohnya udah hadir di sana tuh. Nah, itu kan memberikan satu pengalaman yang baru, bahwa konvensinya tetap realis. Jadi aktor tetap berperan sebagai tokoh-tokoh yang sudah ditentukan, latihannya sama sesungguhnya, hanya ruangnya yang berbeda, sehingga pengalaman menonton di ruang yang berbeda itu mungkin tuh. Jadi kontemporer sesungguhnya salah satu bentuknya bukan berarti bentuk itu harus baru, harus ganti, harus kan yang umum tuh kalau pakai gerak gitu, tidak lagi menggunakan dialog, teks, gitu. Tidak mesti kayak gitu tuh. Jadi kontemporer sesungguhnya lebih akomodir kebaruan. Nah, karena konteksnya adalah perkembangan zaman. Oke. Terus sifatnya apa? Dia terbuka pada bentuk-bentuk, eksplorasi bentuk. Jadi tidak lagi harus bentuk yang konvensional. Acting, bagaimana mengajarkan acting. Perkembangannya mungkin ke sana. Atau dia juga bisa bersifat melampaui, beyond the struktur dramatik, melampaui itu. Jadi struktur dramatik itu yang umum kan kita tahu piramid, apa dulu itu? Dari eksposisi dulu. Eksposisi, penjelasan persoalannya apa, terus ada konflik, terus ada puncaknya namanya klimaks, terus anti klimaks dan resolusi. Kan selalu gitu yang konvensional. Nah, apakah kalian mau merubah? Oke, saya klimaks dulu tuh strukturnya, atau saya ganti otak atik, atau wah saya nggak pakai yang kayak gitu tuh, saya punya cara pandang yang baru. Gimana cara pandangnya? Saya bisa ngeliat galeri itu di HP, pakai slide dia. Itu yang berlangsung di dalam karya tari kontemporer. Satu peristiwa ganti itu. Apa yang menghubungkannya? Pemaknaan. Jadi strukturnya gitu tuh. Ada banyak kemungkinan pengembangannya dari hal-hal kekinian kita. Jadi kenapa dia jadi kontemporer? Karena dia selalu baru setiap hari, setiap waktu. Nah, melampaui yang mana? Oke. Kira-kira itu. Jadi dia melampaui itu struktur. Lalu apa lagi? Dia juga bersifat interdisipliner. Jadi tidak hanya pure teater aja. Bentuknya juga bisa, wah saya mau gabung dengan animasi. Boleh. Atau saya mau gabung dengan olahraga. Nah, masuk akal nggak?
panjat dinding loh. Nah, bagaimana kemungkinannya itu? Kok bisa panjat dinding? Atlet panjat dinding. Panjat dinding tahu? Ya. Dulu ada UKM itu nggak di SMA? Nggak ada. Ada di namanya UKM di perguruan tinggi lain ada itu. Pakai tali, dia melawan gravitasi kan. Karena dia tidak lagi bersifat horizontal tapi vertikal. Nah, kalian bisa merubah konsep bentuk pertunjukannya dari horizontal. Artinya apa? Kenapa dia bisa? Loh, saya menggabungkan dengan panjat dinding, olahraga. Bisa digabung dengan, wah saya menggabungkan dengan barongsai. Saya menggabungkan dengan tradisi talempong paci gitu. Yang mobile. Jadi mainnya saya nggak main di panggung konvensional, saya main sepanjang jalan tuh. Sepanjang jalan Pak Jojohan ini nih, hanya gitu. Tapi yang dimainkan ternyata bukan talempong lagi tuh. Prinsipnya adalah talempong, tapi kita diganti dengan yang lain. Nah itu eksplorasi lah itu nanti. Jadi teater kontemporer sangat terbuka pada kerjasama atau pengembangan atau apa sih namanya, peleburan dengan berbagai lintas disiplin. Itu baru satu-satu. Kita bisa gabung antara tari, musik, atau karawitan, digabung. Apanya? Bisa konsepnya, sama tari. Penubuhannya, dia main dengan musik, konsep musiknya ada, tapi tidak pada alat musik konvensional, gitu. Tari, di bagian-bagian tertentu dia tidak diucapkan, tapi justru gerak menjadi penanda utama atas informasi dalam pertunjukannya atau simbol-simbol dalam pertunjukannya. Ya mungkin kayak gitu tuh. Apa itu tadi interdisipliner atau lintas disiplin sangat mungkin itu. Juga ada lagi tuh sumber naskah atau sumber gagasan. Kalau biasanya teater kontemporer atau teater konvensional itu bertolak dari pertama kali ketika kalian memilih naskah konvensional. Di post realis itu biasanya kita ngambil memang naskah-naskah yang tergolong post realis, absurd, naskah-naskah yang surrealis, naskah yang ekspresionis, itu banyak. Tapi di teater kontemporer tidak terbatas hanya pada naskah, dia bisa bersifat adaptasi atau transformasi dari karya sastra. Apa karya sastra? Kan naskah juga karya sastra. Apa? Puisi, cerpen, novel, apalagi itu. Itu tradisi itu juga udah banyak diambil oleh film. Film dia tidak pure dari skenario yang dibuat untuk film, tapi bisa transformasi dari umumnya apa? Novel ya. Dari novel atau dari pernah juga dulu ada zaman saya itu sandiwara radio namanya Tutur Tinular. Kalau kayak dari dongeng gitu boleh, ada. Itu film Thailand yang jadi lucu sekarang itu kan dia dari legenda di Thailand tuh. Apa yang dimain Andre Indro Warkop. Itu kan dari mitos, dari cerita-cerita rakyat di Thailand. Terus diadaptasi dengan Teater juga bisa begitu. Jadi teater kontemporer itu tidak tergantung pada naskah konvensional. Dia juga bisa bertolak dari bahkan dari cerita atau dari reel mungkin di akun medsosmu, dari Instagram atau TikTok. Bisa sumber penciptanya itu, atau dari artikel di media gitu, tulisan seseorang yang, atau dari bahkan teater kontemporer itu juga dari teks pidato. Silakan diminum ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira ini? Apa pemahaman bahasamu sendiri aja tuh? Satu apa dua apa tiga orang lah. Lagi ya? Ya, kan lagi kan nonton
saja dari apa, dari dongeng, dari novel, bla bla. Dan Tata Tangan itu menyebut kayak apa, ada Tumang salah, legenda Tumang dan ibunya, Baik. Tugong Perahu. Nah itu Ya. karena juga melibatkan di dalam ceritanya seperti itu. Ya. Dalam krisis tentang apa, penjajahan, terus kayak kerja paksa di situ, itu yang dipahamin sana Pak. Tentang bisa ternyata dongeng itu juga bisa dimasukkan ke dalam teater-teater yang seperti Bapak bilang tadi, kontemporer itu. Ya, kita tidak harus hadir ke masa lalu itu. Iya. Kita bisa membaca masa lalu dengan gaya hari ini. Kalau dalam foto-foto itu kan ada foto-foto klasik, terus dengan aplikasi tertentu. Dulunya foto hitam putih. Sekarang Itu bisa keluar. Iya. Direstorasi. Nah, kontemporer itu sebetulnya kayak gitu tuh, tapi tidak dalam pemahaman restorasi itu menghadirkan bentuk orisinal kayak gitu. Bisa dia hadir dalam bentuk kekinian. Itu lebih kepada pilihan sutradaranya sesungguhnya mau bentuk seperti apa tuh. Kira-kira gitu tuh teater kontemporer. Tapi kalau menurut Dini itu sih Pak, kayak Ya. teater kontemporer apa namanya tuh, teater yang lebih baru aja gitu loh. Yang Dini pahami kayak teater itu mencoba untuk membawa penonton agar tidak bosan gitu loh menonton. Apa namanya tuh, kayak misalnya teater konvensional kan ya terbatas pada ruangnya gitu kan. Ada konvensi Iya, ada. kayak penonton ya dibatasi oleh ruang sama Ya. pertunjukan. Nah, sedangkan si kontemporer ini ternyata sudah lebih apa namanya tuh, kayak kadang bisa menyatu dengan penonton gitu. Bahkan Ya, ada dari kayak interaksi. media-medianya itu Ya. kayak ya tempat pertunjukannya diperbarui misalnya, tidak seperti hanya di panggung. Ya. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Bagus. Saya kira hal utama itu dari pernyataan ini kebaruan. Kebaruan itu belum nggak mesti bukan produksi yang terkini itu. Makanya kayak teater koma. Tahu teater koma? Tahu, Pak. Teater koma dia selalu produksi itu, tapi bentuknya nggak baru. Dia udah menemukan satu bentuk di Hollywood sana. Itu kan mereka selalu produksi itu, tapi bentuknya ya opera kayak gitu, teater musikal kalau kita sekarang memahami. Dia nggak bisa lepas dari bentuk itu, bukan melewati bentuk itu. Kebaruan yang dimaksud sesungguhnya melampaui bentuk itu, nggak sama lagi. Jadi memang kegelisahan pada bentuk, kebaruannya itu lebih pada bentuk. Bisa secara konseptual, dasarnya di otak-atik, bisa memang bentuk realnya. Artinya kalau konseptual itu lebih pada dramatik, dramaturginya yang di otak-atik, atau embodiednya, cara menumbuhkannya, tidak lagi pada acting konvensional kayak realis semuanya. Karena kita tidak mengeksplorasi. Kenapa saya harus mengatakan kalimat itu? Karena hal sederhana itu. Ada dua tokoh, maunya gitu. Kayak hal dalam pertunjukan realism di Malam Jahanam, kalian tahu semua Malam Jahanam. Itu kan ada tokoh Mat Kontan sama Sulaiman. Mat Kontan gitu. Dengan Sulaiman, ketika ada dialog itu sesungguhnya apa sih yang ingin disampaikan penulis semuanya? Oh, sesungguhnya dia ingin menyampaikan bagaimana sifat-sifat kelelakian, keegoisan laki-laki. Makanya dia selalu mementingkan judinya. Bagaimana Mat Kontan itu kayaknya kurang menaruh perhatian pada anaknya, pada istrinya gitu. Dia lebih perhatian utama Mat Kontan itu cenderung pada apa? Pada beonya. Nah, yang menyebabkan konflik kan ketika beonya itu mati. Mati itu tidak normal, dia dibunuh tuh. Dan itu bukan di sumur. Nah, itu yang jadi soal. Nah, sebetulnya itu menyimbolkan apa? Bagaimana kita dalam penyutradaraan kontemporer melihat itu? Nah, bagaimana menyimbolkannya? Kita bisa pakai media. Jadi tokoh
secara bentuk. Panggung. Iya. Salah satunya bisa Pakai visual. alternatifnya gitu. Tapi apa itu aja? Enggak. Sejauh mana kalian mampu mengeksplor, membuka setiap kemungkinan-kemungkinan lain untuk bentuk yang baru. Syaratnya yaitu melampaui konvensi. Ada pertanyaan lagi? Paling ini sih Pak, kayak apa namanya tuh, terkait kan tadi baru masuk ke ini ya, ke bentuk teater kontemporer gitu kan. Nah biasanya tuh bentuk penyutradaraannya tuh apakah samakah prosesnya dengan teater konvensional atau ada perbedaan gitu? Oke, bagus. Kerja penyutradaranya pasti berbeda. Nah, bagaimana membedakannya? Jadi sutradara itu kalau dalam dramaturgi, barangkali kita mencoba ini nih. Dramaturg sutradara aktor kan kerjanya alurnya kayak gini nih. Nanti di sisi-sisi ini ada penata artistik, penata musik gitu ya. Penata di sini ada kostum, make up, lighting gitu. Banyak. Tapi ruang pertamanya kan ini nih, teks atau naskah. Ini alur kerja konvensional. Nah kalian sekarang bisa otak-atik ini. Device theater namanya. Itu dia meniadakan teks sebelumnya, menghapus teks yang dikumpulkan aktor, sutradara, dramaturg. Jadi semua jadi aktor di studio. Nah, hanya bermodal tubuh, semua bertindak sebagai dramaturg, semua bertindak sebagai sutradara, semua bertindak sebagai aktor. Jadi bikin tuh dengan apa? Eksplorasi. Bagaimana menyepakati teksnya? Ya diskusi. Usul apa? Disepakati bersama. Oke, kita pilih usul ini. Ada yang sepakat? Oke. Disepakati itu. Dialognya, siapa yang bikin? Oh, saya bikin sendiri. Boleh. Saya pengen jadi ini. Boleh. Kita saling oke, karena dia begitu, saya respon begini. Yang lain respon begitu. Oke, kita teruskan. Ini device teater namanya. Nah, hal itu berbeda tuh cara kerjanya. Jadi semua alur ini ditumpuk jadi satu di ruang terbuka. Salah satunya ya, itu di pekerjanya bareng semua berlangsung. Sehingga ketika pertunjukan itu dilaksanakan, teks utuh baru jadi. Jadi kembali itu, tidak teks dulu, baru dramaturg orientasi dramaturgnya ada, kerja penyutradaranya bekerja, baru diwujudkan oleh aktor di atas panggung. Dalam device teater itu tadi prinsip itu, dan bisa kalian kembangkan dalam penyutradaraan kontemporer. Kerjanya bisa mulai bareng, justru teks lengkapnya tercipta di